Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan sudah siap menerima pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk membukanya dengan doa. Vincent, Ya, Bu. silakan. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Vincent. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau ambil daftar hadir ya. Yang nama Ibu panggil harap menjawab ya. Vincent, Hadir, Bu. Yurifka, Hadir, Bu. Dewi, Hadir. Edmond, Hadir. Alda, Hadir, Bu. Olin, Hadir. Aurel, Hadir, Bu. Mikael, Hadir, Bu. Roslin, Hadir, Bu. Tesya, Hadir. Jane. Hadir, Bu. Nah, oke. Adik-adik, karena hari ini kita akan belajar tentang pengalamanku. Ibu guru mau bertanya, siapa di sini yang pernah mengikuti lomba? Belum pernah, Bu. Belum ada? Iya, Bu. Lomba menyanyi di jemaat? Oh, pernah lomba menari. Oh, lomba menari, Yurifke. Juara berapa, Yuri? Tidak dapat. Oh, berarti itu jadi satu pengalaman. Kalau Yuri mau ikut lagi, kalau ada lomba berarti Yuri sudah bisa lihat, waktu tahun kemarin saya mengikuti lomba menari tidak juara. Karena apa? Nah, di tahun berikutnya jika itu mengikuti lomba menari, berarti sudah mempersiapkannya dengan baik ya, supaya bisa juara. Nah, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan pengalaman dari teman kita Yuri, yaitu tentang kegiatannya mengikuti lomba menari. Nah, adik-adik tahu apa itu pengalaman sebenarnya? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Oke, pengalaman itu adalah suatu kejadian yang sudah pernah kita alami. Nah, itu adalah pengalaman. Adik-adik, Ibu mau katakan kalau pengalaman itu biasanya ada 3 macam. Pertama, pengalaman di rumah, kedua pengalaman di sekolah, ketiga pengalaman di lingkungan. Boleh diingat, pengalaman di rumah, pengalaman di sekolah, dan pengalaman di lingkungan. Siapa yang bisa kasih contoh pengalaman di rumah? Saya Vincent? mencuci piring. Pintar. Vincent sudah pernah mencuci piring? Sudah. Baik, bagus banget. Kalau pengalaman yang di sekolah, siapa yang bisa kasih contoh? Saya, Bu, Yuri. mengikuti lomba. Lomba apa, Yuri? Lomba membaca, Apalagi? menulis. Ya, benar. Itu adalah salah satu contoh pengalaman di sekolah. Nah, untuk pengalaman di lingkungan, ada yang bisa kasih contoh? Berwisata, Bu. Pintar ada, berwisata. Nah, adik-adik, itu adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Tujuan dari pengalaman itu sebenarnya apa ya, adik-adik? Ada yang tahu? Belum tahu, Belum Bu. tahu. Tujuan pengalaman
itu agar kita bisa mengetahui suatu kejadian dan bisa mengulangnya kembali. Nah, contoh mencuci piring. Kalau mencuci piring, biasanya adik-adik pertama belum tahu. Jadi siapa yang mengajari adik-adik? Orang Orang tua. Oh, orang tua. Nah, setelah adik-adik diajari oleh orang tua, selanjutnya adik-adik sudah bisa mengerjakannya sendiri. Yuri, di rumah pertama siapa yang ajarin mencuci piring? Mama. Mama. Terus sekarang sudah bisa mencuci sendiri? Sudah. Ah, pintar. Adik-adik, sekarang kita lanjut pada buku tema 5. Kita buka halaman yang pertama, tema 5. Tentang pengalamanku. Coba adik-adik amati di situ. Ada gambar apa saja yang ada di situ? Menyapu halaman. Iya, apalagi? Menanam tanaman. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Ya, adik-adik. Dari situ kita bisa lihat ada gambar yang selanjutnya. Selanjutnya ada gambar yang selanjutnya. Gambar lomba apa itu? Lomba Puisi. puisi. Nah, lomba puisi seperti yang Ibu sampaikan tadi itu kira-kira termasuk dalam pengalaman apa? Pengalaman kita di mana? Di Di sekolah. sekolah, pintar. Nah, kemudian gambar yang satunya lagi, gambar yang ketiga, Berwisata. berwisata. Adik-adik tahu berwisata itu adalah pengalaman yang dialami di mana? Di Di lingkungan. lingkungan. Nah, pintar. Adik-adik, dari semua gambar yang adik-adik lihat tadi, itu adalah contoh-contoh pengalaman. Nah, apabila ada suatu kejadian yang di kemudian hari, jadi kita bisa apa? Tahu. Misalnya, kita tahun kemarin mengikuti lomba olimpiade dan tidak mendapatkan hasil yang baik, yang memuaskan, tidak mendapat juara. Nah, dari pengalaman yang tahun kemarin, kita bisa melihat apa yang kurang, apa yang menjadi halangan atau hambatan sehingga kita tidak mendapat juara. Jadi tahun ini karena kita sudah punya pengalaman, tahun ini kita bisa mempersiapkannya dengan baik supaya kita mendapat hasil yang baik juga. Iya, anak-anak pintar. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut pada halaman ke-7. Adik-adik lihat di situ ada gambar apa? Garis. Penggaris. Adik-adik tahu penggaris itu gunanya untuk apa? Mengukur. Untuk mengukur sesuatu. Batu. Dan juga apa dia? Menggaris. Nah, di penggaris ini ada apa? Ada apa saja yang ada di penggaris kira-kira? Angka. Angka. Kemudian apa lagi? Garis-garis. Garis-garis. Apa lagi? Satuan ukur. Satuan ukurnya apa? Sentimeter. Meter. Ada yang tahu kalau cara menggunakannya penggaris pasti adik-adik sudah tahu kan? Sudah, Bu. Adik-adik, Ibu mau kasih contoh. Jika kita mengukur sesuatu dengan penggaris, cara menggunakan penggaris. Nah, pertama kita garis lurus dari ujung satu ke ujung yang satunya lagi. Seperti ini. Adik-adik bisa lihat? Bisa, Bu. Nah, supaya kita bisa mengetahui ukurannya berapa dari garis ujung sini sampai ke ujung yang satunya lagi, kita bisa mengetahui ukurannya berarti kita pakai
Garis. menggaris. Nah, caranya dari angka 0 sampai, nah di sini ujung yang satunya sampai ke angka 60. Berarti garis lurus ini ukurannya berapa tadi? 60 apa? Sentimeter. Nah, sentimeter disingkat apa? cm. Sentimeter singkatannya. Jadi siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Boleh? Boleh. Ayo. Sekarang ibu mau tanya, berikan contoh pengalaman di rumah. Vincent, ayo. Mencuci piring, Bu. Apa lagi? Menyapu halaman rumah. Apa lagi? Nah, pintar Vincent. Sekarang ibu mau tanya pengalaman di sekolah. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Yuri. Ayo Yuri. Belajar Apa lagi? Olimpiade Sains. Ah, pintar. Sudah cukup. Dan terakhir ibu ingin tanya pengalaman di lingkungan. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Alda, ayo apa? Berwisata Berwisata kemana ya? ke pantai. Oh, ke pantai. Ya, pintar semua ibu punya anak-anak, pintar-pintar. Semua memperhatikan apa yang ibu sampaikan. Nah, sekarang kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa. Yuri, tolong pimpin doa. Anak-anak, sebelum pulang, ibu mau berpesan, anak-anak harus jaga kesehatan. Di rumah, anak-anak harus apa? Kalau mau keluar rumah, harus pakai masker. Dan hindari kerumunan dan harus rajin cuci tangan supaya tidak sakit. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah. Dadah.